Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Attawagga, kelompok bait tentang diri sendiri. Bait 158. Attaname wapatamang patirupe niwesaye atanya manusa seya nakiliseya pandito. Bait 158 artinya, hendaknya orang terlebih dahulu mengembangkan diri sendiri dalam hal-hal yang patut, dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian tak akan dicela. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 158 Attawagga oleh Buddha Gautama. Kisah Upananda Sakyaputta Thera. Upananda adalah seorang pengkhotbah yang sangat pandai. Ia memberikan pelajaran kepada orang lain untuk tidak tamak dan hanya memiliki sedikit keinginan. Ia pun berbicara dengan fasih tentang manfaat kepuasan, kehematan, dan praktek hidup sederhana. Akan tetapi, ia tidak pernah mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada orang lain. Ia mengambil untuk dirinya sendiri seluruh jubah dan keperluan-keperluan lain yang diberikan oleh umat. Suatu ketika, Upananda pergi ke sebuah wihara desa sesaat sebelum tiba masa wasa.
Beberapa biku muda terkesan oleh kepandaiannya memberi khotbah dan meminta kepadanya untuk berwasa di wihara mereka. Ia menanyakan kepada mereka, berapa jubah biasanya yang diterima setiap biku sebagai dana pada saat akhir wasa di wihara mereka? Mereka mengatakan bahwa mereka biasanya menerima 1 jubah untuk tiap biku. Maka ia tidak jadi menetap di wihara tersebut. Tetapi ia meninggalkan sandalnya di wihara tersebut. Pada wihara berikutnya, ia mengetahui bahwa para biku menerima 2 jubah untuk masing-masing biku sebagai dana pada akhir masa wasa. Di sana ia meninggalkan tongkatnya. Pada wihara berikutnya, para biku menerima 3 jubah masing-masing biku sebagai dana pada akhir masa wasa. Di sana ia meninggalkan botol airnya. Akhirnya, di wihara di mana masing-masing biku menerima 4 jubah, ia memutuskan untuk tinggal selama masa wasa. Pada akhir masa wasa, ia menuntut bagian jubahnya di wihara-wihara di mana ia meninggalkan barang-barang pribadinya. Kemudian dia mengumpulkan semua barang-barangnya dalam sebuah kereta dan kembali ke wihara lamanya. Dalam perjalanan, ia bertemu 2 biku muda yang sedang berdebat perihal pembagian 2 jubah dan sebuah selimut dari beludru yang ada pada mereka. Karena mereka tidak memperoleh kesepakatan bersama, mereka bertanya kepada Upananda bagaimana pemecahan masalah itu. Upananda memberi mereka masing-masing sebuah jubah dan mengambil selimut beludru yang berharga sebagai penggantinya. 2 biku muda tersebut merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan perasaan tidak puas dan murung, mereka menemui Sang Buddha dan memberitahukan kejadian tersebut. Kepada mereka, Sang Buddha berkata, "Seseorang yang mengajar orang lain seharusnya mengajar dirinya sendiri terlebih dahulu dan berkelakuan sebagaimana yang ia ajarkan." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 158 berikut. "Hendaknya orang terlebih dahulu mengembangkan diri sendiri dalam hal-hal yang patut, dan selanjutnya melatih orang lain. Orang bijaksana yang berbuat demikian tak akan dicela." 2 biku muda tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah Dhamma itu berakhir. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang